Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalimah dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan materi surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan. Cara membuat surat lamaran kerja. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. 2. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan. Tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. 4. Perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan tip X untuk menghapus. 5. Isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. 6. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. 6. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal. 2. Lampiran dan perihal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Tanda tangan dan nama terang. Struktur surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut: tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Surat lamaran yang dipisahkan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Sumber-sumber lamaran pekerjaan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Rohmadi dan Rustamji 2010 menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut: 1. Iklan. 2. Informasi seseorang. 3. Inisiatif sendiri. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. 1. Kepala surat. 2. Tempat dan tanggal penulisan surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka surat. 5. Tujuan surat lamaran pekerjaan. 6. Lampiran persyaratan yang ditentukan. 7. Penutup surat. 8. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Hal-hal yang harus dicantumkan surat lamaran pekerjaan sebagai berikut, diantaranya ialah menyebutkan suatu sumber lamaran, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar juga harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan bila ada, kemampuan lain yang dimiliki, surat referensi. Unsur kebahasaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan.
terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. 2. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. 3. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 4. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Contoh surat lamaran pekerjaan dan analisis unsur kebahasaannya. Nah, ini ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Unsur-unsur kebahasaan. 1. Bentuk surat yang standar. Penjelasan. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. 2. Bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian kata ganti orang ketiga dan penggunaan tanda baca titik dan koma. 3. Kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media massa, pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. 4. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, namun kurang jelas menyampaikan posisi atau jabatan yang diinginkan. 5. Pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pada penutup surat, seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.